Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, kita bisa bertemu lagi dalam acara Matsama, Masa Ta'aruf Siswa Madrasah yang ketiga. Pada Matsama yang ketiga ini, kami akan menyampaikan prestasi-prestasi apa saja yang sudah diraih oleh MI Al-Manar, yang sudah diraih oleh kakak-kakak kelas kalian terdahulu, yang sudah menorehkan banyak prestasi, yang sudah membawa nama baik MI Al-Manar pada larang ini. Siswa dan siswi MI Al-Manar, kalian harus merasa bangga berada, bisa diterima di lingkungan MI Al-Manar. Nah, rasa syukur kalian, inilah yang harus kalian ungkapkan dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. Silahkan kalian berprestasilah di bidang apa saja. Berbuat sesuatulah bagaimana supaya bisa membawa nama baik sekolah ini, yaitu Sekolah MI Al-Manar pada larang ini. Tidak cuma di tingkat kecamatan saja, sampai tingkat nasional, sehingga sekolah ini bisa dikenal. Bukan cuma di tingkat kecamatan pada larang saja dikenalnya. Bukan cuma di tingkat Kabupaten Bandung Barat saja, tapi di Indonesia dikenalnya MI Al-Manar pada larang ini. Siswa dan siswi MI Al-Manar pada larang, kalian harus mengetahui prestasi yang diraih oleh MI Al-Manar itu ternyata sangat banyak sekali. Kami tidak akan bisa menyebutkan satu persatu, tapi yang jelas prestasi yang diraih oleh MI Al-Manar ini bukan cuma di bidang non-akademik saja, tetapi di bidang akademik juga. Siswa yang lulusan dari MI Al-Manar, alhamdulillah, ada yang sudah berhasil menjadi tentara. Alhamdulillah, ada yang sudah berhasil menjadi masinis. Ada juga yang sudah berhasil menjadi hafid Al-Quran. Jadi, apa saja prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh MI Al-Manar ini? Nah, silahkan oleh Ananda siswa-siswi MI Al-Manar bisa dilihat dan bisa disimak baik-baik video tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan serta umur kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas amalan kita, untuk senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberi amanat, diberi kesempatan untuk menyampaikan salah satu pengungkapan saya menjadi salah satu kebanggaan, ya, mengungkapkan kebanggaan saya menjadi salah satu alumni dari MI Al-Manar. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan dulu. Nama saya Maulana Muttaqin, berasal dari Kampung Babakan Loa, RT 2 RW 7, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang. Alhamdulillah, saya telah menjadi salah satu alumni dari MI Al-Manar, yang mana MI Al-Manar itu saya bilang sekolah yang di dalamnya mengajarkan pendidikan-pendidikan yang berkualitas serta juga mengajarkan siswa-siswinya untuk berakhlakul karimah dan
menjadi para penghafal Al-Quran. Pengalaman saya dulu pas waktu di MI Al-Manar, saya alhamdulillah semenjak saya sekolah di sana, saya didorong oleh guru-guru tercinta saya untuk senantiasa menjadi sahabat Al-Quran, untuk senantiasa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, untuk senantiasa menjadi orang yang orang lain inginkan. Dan alhamdulillah semenjak saya di sana, saya merasa sangat diajarkan dalam segi pendidikan, juga dalam segi akhlak. Dan yang paling penting dan juga saya cita-citakan sampai hari ini, sampai ke depannya, MI Al-Manar mengajarkan saya untuk menjadi penghafal Al-Quran. Kurang lebih kisaran 6 tahun saya di sekolah di sana. Dan alhamdulillah lulus dari sana saya bisa hafal juz 30. Itu menjadi suatu kebanggaan bagi saya sendiri. Karena mungkin kalau misalkan dibandingkan dengan teman-teman yang lain, alhamdulillah saya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafalkannya. Dan saya mampu menghafalkan juz 30 tersebut. Meskipun hanya juz 30, tapi itu merupakan kebanggaan bagi saya kepada guru-guru saya yang mengajarkan saya sejak itu. Kemudian selama 6 tahun saya diajarkan juga pendidikan-pendidikan yang lain, pelajaran-pelajaran yang lain, yang mana itu menjadi bekal saya kepada jenjang yang selanjutnya, terutama pembelajaran-pembelajaran tentang keagamaan. Dan alhamdulillah menurut saya guru-guru di sana sangat mumpuni mengajarkan tentang ketauhidan, keimanan, dan keagamaan yang berkaitan dengan agama Islam. Singkat cerita, selama 6 tahun saya lulus dari sana, dan alhamdulillah saya mendapatkan, istilahnya saya mendapatkan peningkatan dari kejuaraan atau mendapatkan penghargaan-penghargaan selama 6 tahun tersebut. Salah satunya saya menjadi juara satu di kelas, juara 2, juara 3 juga saya pernah, ya. Kemudian alhamdulillah saya diberi kesempatan, diberi kepercayaan untuk menjadi salah satu orang yang hafal juz 30. Dan dengan modal juz 30 itu, alhamdulillah saya masuk di salah satu pesantren, yang pesantren itu mungkin yang saya cita-citakan dari dulu, yang saya inginkan dari dulu, yaitu pesantren Persatuan Islam 153 Al-Firdaus yang bertepatan di Cipatat, Desa Cipta Harja, Kecamatan Cipatat. Yang mana pesantren itu di dalamnya mempunyai targetan, mempunyai unggulan-unggulan, yang salah satunya adalah dari segi tahfidz Al-Quran dan juga dalam segi bahasa Arab, bahasa Inggris. Dan saya masuk seleksi pada waktu itu, kisaran kurang lebih ada 200 orang yang ikut seleksi di pesantren saya, pesantren Al-Firdaus di sini. Dan alhamdulillah di seleksi itu saya menjadi peringkat ke-1 dalam seleksi itu. Dikarenakan mungkin saya salah satu orang yang mempunyai bekal, yaitu juz 30. Saya sangat bangga di sana karena saya lulus dari pesantren Al-Firdaus. Dan singkat cerita saya masuk kelas 7, kelas 8 sampai kelas 9. Di kelas 7 alhamdulillah saya mendapatkan peringkat dalam tahfidz, peringkat 1 tahfidz Al-Quran juz 30. Kemudian saya naik kelas 2 mendapatkan peringkat 1 juga juz 1, dan naik ke kelas 3 mendapatkan peringkat 1 dan menjadi juara umum tahfidz Al-Quran di pesantren Persatuan Islam 153 Al-Firdaus. Saya merasa bangga pesantren, mondok di pesantren ini, karena inilah salah satu pesantren yang saya cita-citakan dari dulu.
Saya ingin menjadi penghafal Al-Quran. Saya ingin menjadi pintar, menjadi cerdas dalam berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Dan pesantren inilah salah satu pilihannya. Semenjak itu saya diajarkan juga pelajaran-pelajaran keagamaan, pelajaran-pelajaran yang di dalamnya diajarkan tentang agama Islam, tentang keislaman, ketakwaan, keimanan. Semuanya saya diajarkan oleh para asatidah di sini. Dan semenjak itu saya diberi kepercayaan oleh salah satu kepala pondok di sini untuk menjadi ketua Laznah Tulabiyah, atau dalam sekolah umum mungkin disebutnya ketua OSIS. Dan saya juga bangga karena saya sudah mendapatkan kepercayaan itu. Kemudian saya gunakan kepercayaan itu dengan sebaik mungkin. Dan alhamdulillah semenjak itu saya dipercaya, semenjak saya lulus dari pesantren Al-Firdaus, saya dipercaya untuk menjadi murabi, untuk menjadi pembimbing di pesantren ini. Yang mana murabi itu tugasnya adalah menjadi pembimbing santri, menjadi pengurus santri sanawiyah pesantren Persatuan Islam 153 Al-Firdaus. Semenjak saya menjadi murabi, saya sekolah di Madrasah Aliyah Yayasan Islam Raja Mandala. Saya masuk di sekolah sana dan alhamdulillah itu merupakan suatu kebanggaan juga, karena saya tidak perlu menyusahkan kedua orang tua saya untuk sekolah di sana. Karena kenapa? Karena dengan saya sekolah di sana itu semua sudah pesantren tanggung. Karena kenapa? Itu merupakan kepercayaan pesantren kepada saya pribadi, supaya saya menjadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat dan orang yang bisa mengamalkan ilmunya dan bisa mengajarkannya lagi kepada santri. Semenjak saya di Aliyah, alhamdulillah saya juga dipercaya untuk mengikuti perlombaan-perlombaan, yang mana perlombaan-perlombaan itu salah satunya ada perlombaan pidato bahasa Indonesia dan pidato bahasa Arab. Selama di Aliyah saya mengikuti pidato bahasa Indonesia sebanyak 1 kali di Kabupaten Bandung Barat. Dan qadarullah mungkin saya tidak dikasih peringkat mungkinnya di sana, tapi alhamdulillah itu menjadi kebanggaan saya karena saya bisa mengikutinya. Kemudian juga saya dipercaya di Madrasah Aliyah itu untuk mengikuti perlombaan, untuk mengikuti salah satu perlombaan yang diadakan KKM, yaitu perlombaan pidato bahasa Arab tingkat Kabupaten Bandung Barat. Dan alhamdulillah saya sangat bangga di sana saya mendapatkan peringkat pertama dalam pidato bahasa Arab, dan saya naik ke tingkat provinsi untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Arab tersebut. Setelah itu alhamdulillah mungkin qadarullah saya harus pindah sekolah. Saya sekolah di Aliyah Raja Mandala itu selama 2 tahun, dan saya pindah sekolah di Aliyah Al-Fadilah selama 1 tahun di kelas 3. Dan di Al-Fadilah itu pun saya diberikan kepercayaan lagi untuk mengikuti salah satu perlombaan, yaitu perlombaan bahasa Arab lagi, pidato bahasa Arab, yang bertempat di Braga, Bandung di sana. Dan alhamdulillah saya mendapatkan juara harapan pada waktu itu. Tapi tidak menyurutkan semangat saya untuk terus berjuang dalam memperjuangkan keinginan saya, cita-cita saya untuk menjadi lebih baik lagi. Dan alhamdulillah semenjak saya lulus dari sekolah itu, saya dikuliahkan oleh pesantren di salah satu universitas. Dan alhamdulillah saya sudah 1 tahun di universitas itu yang mengambil jurusan IPAI, ya, Pendidikan Agama Islam. Selama 1 tahun itu mungkin qadarullah juga, Allah yang menentukan saya harus pindah lagi kampus. Saya pindah kampus ke Universitas Terbuka.
dan insya Allah mungkin tahun sekarang saya akan mulai untuk kuliah di universitas itu. Saya mengambil jurusan insya Allah jurusan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Itulah sedikit cerita perjalanan saya dari mulai MI Al-Manar, sekolah kebanggaan saya pas waktu MI, Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian saya masuk di Madrasah Sanawiyah, pesantren, Pondok Pesantren Persatuan Islam 153 Firdaus, juga menjadi kebanggaan saya karena saya sampai hari ini berada di tempat itu, menjadi murabi, menjadi asatid, menjadi pengajar di pesantren ini. Ini merupakan kebanggaan saya dan juga mudah-mudahan menjadi kebanggaan semuanya, terutama orang tua saya yang sudah mengurus, yang sudah memberikan semangat kepada saya untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan barusan ini menjadi motivasi bagi semuanya supaya menjadi lebih baik lagi. Pesan saya, jangan pernah menyerah. Teruslah berjuang dalam keadaan. Teruslah berjuang supaya menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, dan juga kejarlah cita-citamu sampai dapat. Jangan sampai menyerah, teruslah bersemangat. Syukron, jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah siswa yang berprestasi dari MI Al-Manar. Semoga menjadi motivasi bagi kalian yang masih belajar atau yang masih menduduki bangku di MI Al-Manar pada larang ini.